Kasus perundungan, bullying ini semakin meningkat pesat. Bahkan ini korbannya tidak hanya anak-anak SMA atau siswa SMA, tapi ternyata ada siswa-siswa SD juga. Nah, untuk membahas mengenai hal ini, kami sudah tergabung bersama dengan Mas Tigor Otandan. Ini merupakan salah satu korban bullying ya. Sebelumnya sempat cerita juga Mas Tigor. Selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, Mas Tigor, mungkin kami ingin minta tanggapannya terlebih dahulu. Ini kasus bullying ini semakin meningkat, Mas, di Indonesia. Tanggapan dari Mas Tigor sebagai salah satu korban bullying seperti apa sih, Mas? Saran saya dari saya amati sekarang ini seakan-akan pendidikan moral untuk anak ini berkurang gitu loh, Pak. Pendidikan moralnya berkurang, makanya dia seenaknya saja, apalagi dia dengan tontonan-tontonan yang saat ini terjadi, bahkan yang selayaknya untuk anak-anak, tayangan-tayangan pun tidak ada. Jadi pikiran mereka itu kalau seperti terdoktrin dia harus melakukan sesuatu hal kejahatan, misalnya kayak menghina temannya, memukuli temannya, bahkan dia seenaknya saja. Makanya semakin tahunnya seperti ini, semakin banyak sekali korban-korban bullying. Apakah ini juga artinya pengawasan dari keluarga ataupun orang tua, pihak-pihak terdekat ini kurang begitu, Mas Tigor? Bisa jadi pengawasannya kurang, apalagi sekarang dengan adanya media-media yang menontonkan sesuatu hal yang mungkin bisa jadi tidak semestinya sesuai dengan umurnya. Makanya anak-anak sekarang ini pikirannya rusak-rusak semua gitu. Oke, Mas Tigor, bullying yang zamannya Mas Tigor rasakan, itu sama nggak dengan bullying saat ini? Sama sekali. Saya mulai dibully kelas 2 SMP tahun 2008 pada saat itu. Pembulian Di apa mana kemudian saya yang ditonjok, dialami? Oh, sudah masuk fisik? begitu sudah masuk saya ditonjokin, saya disudut rokok api, bahkan saya ngeri sekali, Mbak. Saya dipukulin tanpa saya tahu ini masalahnya apa itu. Ketika itu terjadi, Mas Tigor apa yang dilakukan? Di dalam diri saya pada saat itu saya ngerasa takut, saya merasa trauma. Bahkan trauma ini pun sampai saat ini pun sering apa ya? Saya masih berdampak pada trauma saya tersebut gitu, Mbak. Oke, trauma panjang ya, Mas. Tapi yang Iya, membuli Mas Tigor ini sebetulnya itu siapa sih, Mas? Kakak kelas kah atau teman-teman satu angkatan? teman-teman saya sendiri. Awalnya itu kelas 1 SMP saya tidak pernah dibully. Awalnya di pagi hari saya melihat segerombolan teman-teman saya itu pada saat itu kan orang bawa handphone anak SMP tahun 2008 kan hanya mungkin tidak semuanya ya punya handphone. Nah, saya penasaran kenapa kok mereka berkumpul di bawahnya pohon itu kenapa? Saya kan modelnya tipe orang yang suka cari tahu ini ada apa kok semua berkumpul. Nah, ternyata teman-teman saya itu dia ini apa ya mengirimkan beberapa video porno pada saat itu kan handphone kan infrared ya. Dia tidak ada Bluetooth, tidak apa-apa. Nah, di situ saya mulai ditonjokin, saya mulai dicari kesalahan saya, pulang sekolah saya dicegat di jalan, saya dipukulin seperti itu. Bahkan itu sering Selama berapa lama Mas Tigor mengalami aksi bully seperti ini? sampai saya lulus SMP. Sampai lulus SMP. Lantas apakah keluarga Mas Tigor atau pihak sekolah, biasanya ada BP kan itu, apakah mengetahui aksi bully yang diterima oleh Mas Tigor? Saya pada saat itu tidak berani cerita, saya pendam sendiri. Saya berani cerita itu sebelum saya lulus SMP ke salah satu guru matematika saya, namanya Bu Andriani. Saya cerita semuanya. Gimana Tapi pada responnya? saat itu pada saat zaman itu kayak apa ya? Saya hanya dikasih penenangan, bahkan tidak ada penyelesaian gitu. Kenapa sebelumnya Mas Tigor tidak mau cerita kepada orang tua, kepada pihak-pihak sekolah atas bully yang diterima oleh Mas Tigor? Saya takut, Mbak. Saya takut. Nah, saya tidak ada salah aja saya diperlakukan seperti itu. Bagaimana pada saat saya cerita tiba-tiba mereka perilakunya ke saya itu tambah gitu. Karena yang membuli saya, yang mukulin saya itu tidak hanya satu anak, dua anak, bahkan ada 5 anak lebih. Oke. Sampai sekarang saya masih ingat namanya. Tidak adakah Mas seperti teman atau sosok siapapun yang berada di samping Mas Tigor mendampingi masa-masa sulit bullying? Ada. Siapa Mas waktu itu? Mereka cuma diem ngeliatin waktu itu teman saya namanya Vera, perempuan. Dia cuma diem, dia kayak takut. Jadi kalau dia mau cerita ke siapapun kayak diancam. Akhirnya ya sudah kita diam saja gitu.
pada zaman saya orang bully orang malah tidak hanya uang. Kalau zaman sekarang dia minta uang dan dikasih dipukul. Zaman saya dulu saya tidak tahu masalahnya apa. Oke. Dipukul, ditonjok di dada saya juga pernah ini. Mas Tigor dulu pernahkah berpikir alasannya apa kemudian Mas Tigor sampai dibully ketika hanya penasaran melihat apa yang kemudian segerombolan anak itu lakukan? Mungkin mereka takut saya membuka aib-aib mereka ke salah satu guru. Tapi kalau tipe saya gini, selagi itu tidak ada urusan terbesar bagi saya diam. Pernahkah ada pertanyaan kepada anak yang Saat itu membuli tersebut? saya pernah bertanya itu sama salah satu mereka. Jadi mereka ini waktu itu kelas 3 SMP. Saya tanya, kenapa kok saya dulu dipukulin? Kenapa kok kamu pernah mukulin saya? Dan jawaban mereka ini, maaf ya Gor, saya tidak tahu masalahnya apa, saya hanya disuruh. Jadi mereka ini hanya beberapa otaknya saja. Mereka ini mempunyai kompi-kompi yang nyuruh tanpa dia itu tahu. Dia minta maaf. Mereka minta maaf sebelum ujian nasional. Jadi ujian nasional itu kan ada yang namanya berdoa bersama ya di tengah lapang gitu. Kalau kita mau mendekati ujian nasional, salah satu dari mereka itu mendatangi saya, dia minta maaf. Oke. Mas, ini mengalami kekerasan itu setiap hari. Saya lupa. Saya nggak mau ingat. Saya itu apa ya? Sakit banget kalau ingat. Trauma yang dirasakan hingga saat ini Mas Tigor. Iya. Makanya saya pesan kepada siapapun orang tua ya kan hanya dibully atau dia berada di titik bully. Jangan ada yang namanya korban HP. Rupanya itu bisa 10 tahun yang akan datang. Bahkan di saat dia dewasa itu sakit. Saya tidak pernah membayangkan berada di posisi Mas Tigor pada saat masih duduk di bangku SMP harus mengalami kekerasan, bullying yang begitu berat sekali Mas. Tapi Mas Tigor, seandainya mereka nih pelaku-pelaku bullying meminta maaf kepada Mas Tigor, ini seperti apa Mas? Tahun 2009 3 orang sudah minta maaf ke saya. Saya maafkan. Sampai sekarang saya juga sering tanya kabar. Bagi saya kita memaafkan. Dia juga bertobat, dia juga minta maaf. Tapi saya tidak bisa damai dengan trauma saya. Itu. Oke, Misalnya kita sudah minta maaf, tapi traumanya kita masih ngerasain gitu. Coba kita bayangkan, kita tidak tahu apa-apa, keluar dari lorong sudah dipukul pakai kayu. Mungkin Mas Tigor sebagai korban bullying, apa yang Mas Tigor ingin sampaikan? Pendidikan moral, adab anak itu lebih penting. Orang berilmu itu banyak, Mbak. Tapi orang yang memiliki wawasan adab dan moral itu saya kira sedikit. Itu yang paling penting. Ditanamkan mulai dari usia dini itu harus ditanamin. Kala itu bagaimana caranya Mas Tigor bertahan seorang diri? SMP, anak SMP masih berusia sekitar 13-14 tahun. Ini bertahan dengan segitu. Bullying yang tidak hanya verbal, fisik juga diterima oleh Mas Tigor. Bagaimana caranya? Saya cuma diam. Yang paling saya ingat, hari itu saya dibelikan sepatu baru orang tua saya. Baru sehari saya pakai sama mereka sudah digunting-gunting. Saya ingat sekali itu. Pada saat itu saya tidak berani ngomong, saya takut. Apalagi pada saat itu orang tua saya dikatakan keluarga yang dikatakan miskin itu. Kita takut ngomong. Saya cuma bilang sama ibu saya, Bu ini seperti ini. Ibu saya cuma bilang, ya enggak apa-apa. Apa yang Mas Tigor mungkin rasakan agar ibu tidak tahu ketika kejadiannya sebenarnya adalah Mas Tigor dibully? Iya, saya sembunyi. Sini saya pernah gosong. Saya mandi aja sembunyi-sembunyi. Saya tidak mau kelihatan. Oke. Mas, ini kan kalau saya lihat tangan gosong. Dari peristiwa SMP yang Mas Tigor alami, bullying ini, nampaknya traumanya membekas Mas sampai saat ini. Membekas sekali. Sampai Seperti saya apa, Mas? pernah, saya tidak mau berteman dengan manusia. Saya takut berteman itu rasanya kayak di suatu forum yang rame-rame itu sampai saat ini saya sering merasakan berdebar di jantung saya, kayak cemas itu. Sebenarnya sudah masa lampau, tapi
Kecemasan itu saya tidak bisa bohongin, rasanya kadang cemas, kadang takut, kadang rasa minder, saya tidak pede, banyak sekali. Oke, larinya kemana-mana ya Mas ya? Iya, kita ada kecemasan, kadang kita takut. Makanya saya SMP itu kayak apa ya, lebih baik saya diam. Tapi pada saat itu saya mencari hal positif. Ketika saya merasa dipukulin, saya pulang sekolah yang jam 12 sudah pulang, saya tidak berani pulang ke sekolah. Saya mengikuti ekstrakurikuler kayak PMR, kayak tari, pramuka sampai sore. Jadi saya takut pulang duluan gitu. Jadi kalau saja pada saat itu saya frustasinya di negatif, saya tidak tahu saya seperti apa. Untungnya kok saya frustasinya dengan saya dibully, dengan saya dikatakan bodoh apapun, saya ingin menunjukkan bahwa aku tidak seperti apa yang mereka katakan. Semua aktivitas di sekolah saya ikutin. Oke. Akhirnya di 2012 membuahkan hasil. Mas Tigor, kala itu saat menjadi korban bullying, apakah Mas Tigor mengalami ini sendirian? Adakah anak lain juga yang juga menjadi korban? Kalau saya itu kurang tahu. Oke. Artinya Mas Tigor benar-benar sendirian dalam lingkungan itu dan harus menahan ini. Bagaimana bertahannya Sendiri, saat ada itu? beberapa- Bagaimana bertahan? Kekuatan untuk bertahan itu dari mana Mas Tigor dapatkan? Saya sempat stres, saya tidak mau masuk ruang kelas, saya sembunyi di ruang UKS, saya beralasan sakit. Pada saat itu saya takut sekali bertemu dengan mereka. Rasa takutnya sampai sebesar itu Iya, ya. Mas Tigor. sampai kalau ada kegiatan di luar sekolah, saya mending ikut itu. Pada saat itu ada kegiatan pelatihan paskibara ya SMP ya. Saya ikut Paskibraka. itu. Intinya saya bagaimana saya menghindari mereka. Ada lomba tari, ada lomba PMR, lomba apa pun saya ikuti. Intinya saya harus lepas dari mereka. Mereka misalnya pulang jam 12 gitu ya. Saya kan dihadang di jalan. Nah gimana saya biar bisa pulang sore. Akhirnya saya ikut, saya capek tidak apa-apa. Tapi saya tidak bertemu dengan mereka. Nanti jam istirahat saya sembunyi di kelas. Saya beli makan, balik lagi ke kelas. Oke, Mas Tigor, ini kan di luar sana banyak juga saat ini yang menjadi korban bullying. Ada nggak yang mungkin Mas Tigor ingin sampaikan untuk para korban bullying biar tetap semangat dan bertahan menjalani hidup-hidupnya ke depan? Kalau di zaman saya mungkin saya merasa takut ya untuk berbicara. Buat semua anak-anak ataupun teman-teman yang saat ini merasakan di posisi sama seperti saya, kalian jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk mengungkapkan. Karena trauma kalian itu tidak akan terjadi pada saat itu juga. Bisa 5 tahun yang akan datang, bahkan saat Anda dewasa pun Anda akan trauma gitu. Oke, jadi mungkin pesan yang ingin Mas Tigor sampaikan ini bisa tetap semangat ya untuk bisa bertahan Mas Tigor. Dan berbicara, Iya. mengutarakan kebenarannya seperti Iya. apa untuk bertahan. Harus berani. Ya. Baik, Mas Tigor, terima kasih juga sudah berani bercerita. Terima kasih Iya, sudah tetap sama-sama. semangat, memberikan inspirasi. Tetap semangat Mas Tigor, Jangan lupa sehat siap. juga, Mas Tigor, Makasih bahagia ya. juga. Amin. semangat berkarya Amin. Mas. Selamat siang. Siap.